Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa lan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi wa man jahada fisabilillah ila yaumil qiyamah ba'du. Para hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan utama tentunya kita selalu bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak terhingga sehingga kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah yang begitu banyak. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan jadilah kita sebagai hamba Allah, hamba senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersyukur pada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang ingkar, kufur akan nikmat Allah, bahasa Allah bukan Allah kurangi nikmatnya, tapi sesungguhnya azab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Selalu kita dawamkan syukur kita, baik syukur lisan kita dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal wa kulli ni'mah. Mendawamkan lisan kita terus bersyukur pada Allah. Yang kedua adalah syukur biqalbi, yaitu dengan meyakinkan dalam hati bahwa sesungguhnya nikmat itu adalah atas pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah syukur bilhal, ya, syukur dengan penuh ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita buktikan dengan amal ibadah kita. Nah, para hadirin sekalian, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini sanadnya dari Abu Dzar Al-Jundab bin Junadah. Kalau kita mengenal Abu Dzar ini, nama julukannya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari ini dari kampung dusun Al-Ghifar, ya. Nama aslinya adalah Abu Dzar Al-Jundab bin Junadah. Jadi kalau dinamain belakangnya dari nama dusunnya, ya, itu Abu Dzar Al-Ghifari. Sama Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten. Imam Hasan Al-Basri dari Busra, ya. Ya. Ada juga Al-Minangkabawi dari Minangkabau segala macam, ya. Nah, ini dari Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Jundab bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Abu Dzar ini minta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa ini selalu saling minta nasihat, saling minta wasiat. Beda dengan tradisi di kita. Kalau ada yang nasihatin kita marah, apalagi yang nasihatin ini di bawah kita, gitu. Kalau zaman Rasulullah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, ini merupakan cerminan kearifan lokal mereka, tradisi yang sangat baik. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah, gitu. Ya. Jadi ini sudah kebiasaan tuh saling menasihati di zaman Rasulullah SAW. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini minta wasiat, nasihat dari Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yang pertama wasiatnya adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun kita berada. Yang kedua, Rasulullah ingatkan, tekankan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha. Iringilah perbuatan khilaf kita, perbuatan dosa kita, perbuatan maksiat kita dengan kebaikan amal soleh.
Nah, yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini 3 hal yang diwasiatkan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini, ya, benar-benar dipatuhi dan juga diamalkan sampai akhir hayatnya. Gitu. Dan di dalam hadis ini, dialog antara Rasulullah dengan Abu Dzar Al-Ghifari ini mengandung 2 masalah pokok yang penting. Yang pertama adalah hablum minallah, muamalah ma'al khalqi. Hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta, yaitu hablum minallah. Dan yang kedua adalah muamalah ma'al khalqi, hubungan kita dengan sesama makhluk, yaitu hablum minan nas. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, baik di majelis ta'lim, baik kita di kantor, baik di pasar. Nah, di pasar juga hati-hati nih, banyak setannya, ya. Baik kita di sekolah, di tempat umum, atau di kala sendirian, dimanapun kita berada, maka bertakwa ini harus, jangan sampai dilepas. Kita bertakwa dikala di majelis ta'lim, kita bertakwa dikala di masjid, bertakwa dikala banyak orang, tetapi ketika sendirian kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Jadi bertakwa ini harus dipertahankan. Dimanapun kita berada, ketakwaan ini harus tetap terjaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Gitu. Definisi takwa itu kan adalah waqa, berasal dari kata waqa, artinya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Secara lugha, secara istilahan, secara syar'i, bertakwa salah satunya adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ini takwa. Sebenarnya ada lagi yang lebih tinggi di atas takwa, namanya albir. Laisa bir, bukanlah kebaikan yang menghadapkan dalam Quran surat Al-Baqarah, ya. Albir ini dia menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangannya, plus selalu menjalankan amalan-amalan sunnahnya, tidak ditinggalkan. Ini albir. Ada lagi di atas albir, Pak, yaitu ihsan. Kita menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangannya, dan tidak lupa menjalankan plus amalan-amalan sunnahnya. Dan yang terakhir apa? Dia selalu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia sudah ridho Allah kepada kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati radhiyallahu anhu wa radu an. Ya. Itu puncak tertinggi kita adalah keredoan Allah kepada kita semata. Jadi bertakwa ini harus dipertahankan. Kenapa? Kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa ini menjadi nggak lepas, ya. Hampir setiap orang doanya ini di penghujung doa kita. Orang menyebutnya doa sapu jagat. Setiap ustaz, setiap kita berdoa selalu di penghujungnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbku, berilah kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Masya Allah. Kalau doa ini terkabul, satu doa ini aja deh, Pak. Kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Udah itu aja. Masya Allah, Pak, ya. Luar biasa. Tapi sinyalemen terkabulnya doa ini bagaimana? Padahal kita setiap hari mendawamkan, nggak pernah lepas doa itu tuh. Dalam setiap acara, dalam setiap doa, selalu ujungnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ternyata doa itu sudah terkabul buat orang-orang yang bertakwa, Pak. Buat orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena Allah memberikan pahala orang bertakwa itu cash di dunia. Kebahagiaan hidup di dunia cash loh, Pak.
Ya. Dan di akhirat apalagi? Azrun azima. Di akhirat itu adalah azrun azim, itu adalah pahala yang besar, yaitu surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju rahmat Allah, ampunan Allah. Dan Allah akan menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Ini di akhirat, kebahagiaan hidup di akhirat. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bapak tahu luasnya langit dan bumi? Ini perumpamaan aja ya. Kalau kita ngebayangin luasnya langit. Ini langit yang pertama aja Pak. Langit itu ada 7 lapis. Sebagaimana Rasulullah Isra Mi'raj. Langit pertama itu ada 2 galaksi, yaitu galaksi Andromeda dan galaksi Bima Sakti ya. Kalau kita ikuti pelajaran fisika di SD. Dan gugusan kita ini bintang-bintang termasuk planet-planet ada di gugusan Bima Sakti, termasuk bumi di dalam. Bapak kalau melihat bintang-bintang yang kecil-kecil itu, yang kemerap-kelip itu, ya, ternyata besarnya itu ribuan kali bumi, bahkan jutaan kali bumi. Tapi terlihat dari bumi kecil. Padahal besarnya itu ribuan kali bumi, Pak. Betapa luasnya langit kita. Bahkan kalau kita mengukur bumi kita dengan luasnya langit ini, kalau Bapak membuang cincin di tengah padang pasir, itulah perkiraan ukuran bumi dengan langit kita. Cincin Bapak buang ke padang pasir yang luas itu, gurun pasir, itulah bumi kita dengan hamparan. Nah, itu baru langit pertama. Langit kedua ukurannya adalah, kalau mau melihat ukuran luas langit pertama, itu seperti cincin dibuang di gurun pasir. Itu luasnya langit kedua. Jadi makin ke atas, makin ketiga, langit kedua itu seperti cincin yang dibuang di gurun pasir, terus sampai langit ketujuh. Wah, luasnya Allah. Luar biasanya Allah menciptakan langit tanpa tiang. Dan surga yang diberikan pada orang yang bertakwa yang luasnya seluas langit dan bumi. Kebahagiaan hidup di dunia cash. Yang pertama Allah berikan Pak, orang bertakwa. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dan inilah kitab Al-Quran yang penuh dengan keberkahan. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran itu. Wattaqu la'allakum turhamun, bertakwalah kepada Allah agar engkau mendapatkan rahmat. Yang pertama rahmat Allah berikan kepada kita. Kita untuk mendapatkan rahmat itu harus berjuang beribadah kepada Allah dengan penuh ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena kita dimasukkan surga kepada dari Allah itu bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah kita harus berjuang penuh ketaatan pada Allah agar mendapatkan rahmat itu. Di antaranya adalah bertakwa pada Allah SWT agar mendapatkan rahmat itu. Coba bayangin ada seorang abid yang hidupnya diisi dengan ibadah pada Allah SWT. Ibadah terus. Sampai dia untuk beribadah, dia menempatkan dirinya di atas bukit. Lalu Allah tumbuhkan di sekeliling bukit itu adalah pohon delima untuk menyangga kehidupan dia. Dan pohon delima ini tumbuhnya itu setiap hari, tidak menunggu musim, tidak ada musim. Allah berikan buat seorang abid ini. Bahkan seorang abid ini berdoa pada Allah, ya Allah matikan aku dalam rangka ibadah padamu ya Allah. Dan Allah wafatkan dia dalam beribadah padanya. Tapi ketika Allah ingin memasukkan dia ke dalam surga, dia merintahkan pada malaikat, ya malaikat masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Tapi si abid ini karena dia ibadahnya merasa paling banyak, setiap detik, setiap menit dia beribadah pada Allah, tidak lepas ibadah pada Allah. Ya Allah masukkan aku ke surgamu karena ibadahku ya Allah. Kata Allah tidak, karena rahmat.
dan karuniaku, engkau aku masukkan ke surga. Karena bersikeras, akhirnya dipanggil lagi malaikat, tolong timbang ibadah yang dia lakukan dengan sebelah biji mata. Nikmat karunia dan rahmat yang Allah berikan hanya sebelah biji mata, belum dua-duanya. Ditimbang ibadahnya itu jauh rahmat Allah, hanya sebelah nikmatnya. Kita diberikan oleh Allah nikmat begitu banyak, bahkan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, tidak bisa menghitung nikmat Allah. Walaupun tintanya ini adalah lautan yang ada di bumi ini, dan penanya itu adalah pohonan yang ada di bumi ini, tidak akan mampu untuk menghitung begitu banyaknya nikmat dan karunia rahmat Allah SWT. Begitu luar biasa. Sekarang ibadah kita mau diukur masuk surga, ya kan? Dengan nikmat yang Allah berikan pada kita enggak sebanding. Makanya kita berharap rahmat dari Allah SWT. Dan orang bertakwa Allah berikan la'allakum turhamun. Wattaqu la'allakum turhamun. Bertakwalah pada Allah, niscaya engkau akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, cash lupa. Kasih sayang Allah pada kita. Yang kedua adalah barakah. Ya. Dalam Quran surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa pada Allah, jaminannya la fatahna 'alaihim, lamnya ini lam taukid, lam kesungguhan Allah, benar-benar pasti. La fatahna, Allah bukakan pintu langit dan bumi ini keberkahan buat kita. Kalau kita persempit lagi, sekiranya penduduk RW sini beriman bertakwa, Allah bukakan keberkahan untuk RW ini. Kalau dipersempit lagi RT, persempit lagi keluarga kita, seandainya satu keluarga beriman dan bertakwa pada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Keberkahan. Berkah ini dahsyat, susah diprediksi, susah diukur dengan logika. Karena berkah ini sampai-sampai bahasa Indonesia tidak mampu mengartikan kata barakah. Akhirnya bahasa Indonesia mengartikan barakah adalah berkah. Udah. Padahal berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan buat kita. Yazidu bi ta'atillah, bertambahnya ketaatan-ketaatan kita pada Allah SWT. Allah kalau sudah memberikan keberkahan buat kita, Masya Allah. Orang yang gajinya banyak Pak, udah puluhan juta, ratusan juta, ada yang gaji 100 juta. Gajinya Ahok, komisaris Pertamina, komisaris dia, berapa? 1,3 miliar sebulan. Masya Allah. Tapi kalau Allah nggak berikan keberkahan, dia merasa kurang, merasa gelisah, merasa galau dengan hartanya, kurang, tidak bahagia. Berarti definisi kaya Pak, bukan banyaknya harta. Definisi kaya itu adalah orang yang menerima, bahasa Jawanya nerimo. Orang gajinya 100 juta sebulan, tapi kalau merasa kurang masih minta lagi, mencari lagi, masih proyek lain lagi, segala macam, itu belum kaya Pak, masih minta. Tapi kalau ada orang yang diberikan oleh Allah gaji, UMR, nerimo, alhamdulillah Bu, kita mendapat gaji sekian, kita bisa aturin, nerimo, alhamdulillah, bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Ini orang kaya Pak. Dan Allah keberkahan itu Pak nggak bisa diukur dengan logika. Orang yang kaya itu merasa kurang, kenapa? Lihat aja sekarang, ya, pejabat-pejabat masih proyek, mencari proyek sana, yang haram diambil juga, yang ini segala macam. Proyek-proyek ilegal dan sebagainya, perjudian online, di backing untuk mendapatkan itu, miliaran itu, masih kurang, nggak berkah hartanya. Tapi ada orang gajinya UMR, ya kan, dia bisa memberikan kedua orang tua, bisa berinfak ke masjid, bisa menyekolahkan anak, bisa ini, alhamdulillah, berkah. Kalau kita hitung dengan matematika Pak,
pakai pengeluaran, sistem pengeluaran pendapatan dan saldo, gaji sekian, bayar listrik, air dengan teleponnya, ada wifi lagi, itu udah 1,2 sendirian itu. Gaji UMR berapa? 4,8 untuk Depok, 4,9 DKI, 4,8 terus Bekasi, 4,7 lah Depok. Tapi kalau Allah berikan keberkahan itu ternyata cukup. Dari mana? Allah berikan keberkahan buatnya. Ini cash loh di dunia. Yang kedua adalah jalan keluar, solusi terbaik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wahai barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah berikan jalan keluar, solusi terbaik. Permasalahan keluarga, permasalahan pekerjaan, permasalahan anak, permasalahan finance, keuangan dan sebagainya, banyak utang segala macam, Allah berikan jalan terbaik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Allah berikan rezeki yang datangnya enggak disangka-sangka. Rezeki ada yang diikhtiarkan, ada yang enggak diikhtiarkan. Nah, orang bertakwa ini Allah berikan rezeki yang datangnya enggak disangka-sangka. Gitu. Kita enggak telepon teman, enggak telepon saudara, atau tiba-tiba berikan rezeki yang datangnya enggak disangka-sangka. Karena rumahnya ada di depan jalan strategis, ada orang datang, "Assalamualaikum, boleh saya taruh mobil di depan rumah ini karena banyak dilihat orang, saya mau jual mobil." "Oh, silakan tadi Pak." Siangnya langsung ada yang tawar tuh mobil. Alhamdulillah dapat persenan. "Terima kasih Pak, ini buat Bapak." Rezeki yang datang enggak disangka-sangka. Itu orang bertakwa, cash di dunia, kebahagiaan hidup di dunia. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, katanya. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, Allah cukupkan dia. Makanya kalau kita bertawakal ini tanggung-tanggung, tawakalnya ini enggak benar. Kalau kita benar-benar bertawakal pada Allah, Allah cukupkan, Pak. Makanya Abu Bakar As-Siddiq enggak takut itu dia menginfakkan hartanya, seluruh hartanya. Kan Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq itu selalu berlomba dalam berinfak. Ya. Nah, ini boleh saja kita berlomba dalam berinfak, bersedekah. Suatu ketika Umar bin Khattab ingin mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq karena sering kalah. Selalu Abu Bakar itu lebih besar dari Umar. Dia datang pagi-pagi kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku akan menginfakkan setengah harta saya." Dengan harapan akan mengalahkan Abu Bakar. Dia tunggu Abu Bakar itu. Ketika Abu Bakar datang, dia mau tahu berapa infaknya Abu Bakar. Ternyata seluruhnya. Sampai Rasulullah SAW kaget. "Apa yang kau tinggalkan anak dan istrimu?" "Aku tinggalkan anak dan istriku, Allah dan Rasulnya." Ini yang dikatakan wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Kalau kita seluruh harta kita infakkan, kita segerakan, tawakal kita sama gak dengan tawakal Abu Bakar? Bahkan kita gak paham juga yang namanya tawakal. Kalau tawakal nih Pak, dia ada sakinatu qalbiyah, ada ketenangan hati. Kalau sudah menyerahkan segala urusan pada Allah, ada ketenangan hati. Kayak Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah ketika hijrah, dia bersembunyi di gua Sur, dikejar oleh musyrikin Quraisy. Begitu ketemu guanya, dikepung gua itu. Lalu ada yang naik ke atas bukit, kalau dia melihat ke bawah terlihat kaki Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sudah ketakutan, menggigil. Lalu Rasulullah katakan, "Wala takhafu wala tahzan ya Abu Bakar." Jangan kau takut dan jangan kau khawatir. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ada Allah berikan ketenangan sakinatu qalbiyah kepada keduanya. Artinya sekarang yang berhadapan bukan kepada Abu Bakar dan Rasulullah, tapi yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Itu tawakal. Kalau kita tawakal, saya serahkan aja sama Allah lah. Saya udah pasrah segala macam, tapi masih gerendengan, masih nggak bisa tidur, masih mikirin. Belum ada ketenangan dalam hati, tawakalnya masih kurang. Kalau sudah menyerahkan pada Allah. Contoh, kita ke masjid, taruh motor di situ. Udah mau qomat, dilihat lagi keluar masih ada motornya, alhamdulillah. Gitu. Ya. Begitu qomat, udah takbiratul ihram, Allahu Akbar, ada suara motor yang percis dengan dia. Waduh, sholatnya udah berantakan dia tuh, pikirannya udah kemana-mana. Ya. Jadi tawakalnya ini, contoh seperti itu. Ya.
Dan juga wa may yatawakkal wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Orang yang bertakwa itu Allah berikan kemudahan-kemudahan. Setiap ngurus apapun mudah. Gimana gak enak ini? Cash loh Pak di dunia, cash. Nah, yang terakhir yang luar biasa apa Pak? Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lahu furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, maka Allah berikan furqan. Furqan itu pembeda Pak. Dia bisa membedakan yang hak yang mana yang batil, yang haram yang halal. Dia bisa membedakan segala peristiwa, bisa menarik benang merah dari setiap persoalan yang ada. Persoalan masyarakat, persoalan apa, dia bisa menarik benang merahnya. Dia bisa mendefinisikan segala sesuatunya. Kenapa? Furqan itu Pak, karena Allah yang mengajarkan dia. Allah yang mengajarkan kehidupannya. Coba Bapak dalam melihat Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Ini ayat yang paling terpanjang. Kalau dalam Quran itu selembar sendirian itu. Ya, selembar sendirian. Lihat di penghujung ayat itu. Wattaqullah wa yu'allikumullah. Bertakwalah pada Allah, Allah yang akan mengajarkan kita dalam kehidupan ini. Allah yang bimbing kita, Allah yang arahkan kita. Makanya banyak orang meminta kalau segala sesuatu itu curhat, karena dia bisa. Hati-hati dengan firasat orang beriman, hati-hati dengan instingnya orang-orang bertakwa. Firasatnya itu dahsyat luar biasa. Sampai-sampai Utsman bin Affan ketika di dalam majelisnya ada satu anggotanya yang terlambat, begitu dia datang, kata Utsman bin Affan, dilihat di matamu ada zina katanya. Padahal Utsman bin Affan di sini, di matamu ada zina. Kenapa kamu terlambat? Akhirnya dia cerita, ketika dia akan datang ke majelis ta'lim ini, tiba-tiba di tengah jalan ada wanita cantik. Ditegur, dia ngobrol, akhirnya lama ngobrol di situ, sampai minta dianterin pulang, sampai ngobrol lagi di rumahnya. Lalu dia datang ke majelis ta'lim dalam keadaan terlambat. Kata Utsman bin Affan, di matamu ada zina. Hati-hati dengan firasat orang beriman. Dahsyatnya itu. Suatu ketika Umar bin Khattab sedang khutbah di Madinah, tiba-tiba Umar bin Khattab berteriak di dalam khutbah itu, irfa'u ila jabal, irfa'u ila jabal, irfa'u ila jabal, sampai 3 kali. Hadirin pada kaget. Apa yang diucapkan Umar? Suruh naik ke gunung. Ternyata pada saat yang sama, pasukan kaum muslimin yang sedang bertempur dengan Romawi terkepung di sudut. Akhirnya dia naik ke atas gunung lalu selamat. Tiba-tiba pasukan itu pulang ke Madinah semua. Ada yang menghadap kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, ketika pasukan kami sedang terkepung, kami terdengar sayup-sayup suara Anda dari jauh, irfa'u ila jabal, irfa'u ila jabal, naik ke atas gunung. Lalu kami ngambil kesimpulan, keputusan untuk naik ke atas gunung. Alhamdulillah kami semua selamat. Masya Allah itu Pak, itu furqanan. Itu orang bertakwa dahsyat. Rasulullah SAW juga ketika menceritakan sahabatnya itu perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu kan terjadi ketika Rasulullah mengutus sahabat Rasul untuk kepada Raja Heraklius. Ya, tetapi surat itu langsung dirobek-robek, lalu Rasulullah menyiapkan pasukan ke sana, hanya cuman 30.000, Romawi 120.000. Kata Rasulullah, nanti panglima yang pertama adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib syahid, tewas, tolong digantikan dengan Usama bin Zaid. Kalau Usama bin Zaid ini tewas, tolong gantikan dengan Abu Rawaha. Itu pesan Rasulullah. Begitu mereka berangkat semua, Rasulullah di Madinah dengan para sahabat yang lain yang gak ikut berperang, Rasulullah menceritakan peristiwa terjadinya perang, berkecamuknya perang itu. Sahabat melihatnya seperti live Pak. Padahal Rasulullah di Madinah. Ja'far bin Abi Thalib dengan panjinya masuk ke pertahanan musuh. Lalu mereka bertempur, akhirnya tewas. Lalu diambil oleh Usama bin Zaid. Usama bin Zaid langsung masuk juga pertahanan musuh. Ditebas tangannya yang membeda panji, dipegang oleh tangan kanannya, ditebas lagi tangan kanan, lalu udah nggak ada tangan lagi, dipegang panji itu dengan ujung tangan ini.
Lalu akhirnya dia tewas juga. Nah, Abu Roha nggak langsung mengambil, nggak berinisiatif langsung mengambil perintah Rasul. Dia masih ada keraguan, masih ada ketakutan, masih ada kegalauan. Waduh. Akhirnya dia berbicara dengan dirinya sendiri, wahai jiwa yang nyawaku berada dalam genggamanmu, bukankah Allah sudah menjanjikan surga untukmu? Kenapa engkau punya rasa takut? Lalu dia berangkat ambil panji kepemimpinan yang diamanahkan oleh Rasulullah. Ditahan 10 menit, Pak. Dia berpikir dulu. Dan Rasulullah menceritakan tentang ketiganya diangkat ke surga. Para sahabat mendengarkan semua begitu. Ja'far bin Abi Thalib langsung diangkat oleh bidadari langsung ke surga. Begitu disusul oleh Usama bin Zaid. Lalu Rasulullah terdiam. Para sahabat menunggu bagaimana kabar Abu Roha, apakah dia nggak masuk surga katanya. Ternyata ketika 10 menit Rasulullah terdiam, baru Rasulullah berkata, alhamdulillah Abu Roha juga diangkat kepada surga. Artinya apa, Pak? Kalau kita menahan perintah Allah, nggak cepat terhadap perintah Allah, 10 menit dia berpikir Abu Roha, ditahan surganya 10 menit. Kalau kita boro-boro ditahan, Pak, bahkan kita nggak eksekusi itu perintah Allah, bahkan besok lagi, besok nggak lagi. Berapa banyak perintah Allah yang kita abaikan. Kalau Abu Roha 10 menit aja ditahan surganya 10 menit, apalagi kita. Ini furqan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lahu furqanan. Ini enggak diberikan pada orang siapa kecuali orang yang bertakwa. Cash di dunia. Ini doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wal akhirati hasanahnya apa? Takfirus sayyi'at. Artinya apa? Dihapuskan dosa-dosa kita, Pak. Semuanya. Ada lagi gufronan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan azrun azima, yaitu azimatul ajr, pahala yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini cash. Ini hubungan kita kepada Allah kita pelihara dimanapun kita berada. Bertakwa ini harus, jangan sampai. Yang berikutnya adalah atbi'i sayyatil hasanat tamhuha. Iringilah perbuatan khilaf kita, maksiat kita, dosa kita dengan amal soleh. Sesungguhnya amal soleh ini bisa menghapus dosa kita yang tadi. Dengan kita bertobat pada Allah dan tidak mengulangi lagi. Bapak kalau melakukan kekhilafan, Pak, aduh tadi saya mohon maaf nih, macam ini. Ampun pada Allah, minta ampun. Ya berinfak 10.000. Dan memang itu disebut. Umar bin Khattab tahu, Pak, ketika dia masuk ke kebunnya, kebun anggurnya sedang panen, buahnya ranum-ranum. Dia keliling kebunnya yang begitu luas, Masya Allah, melihat anggurnya. Begitu keluar dari kebun, orang-orang sudah bubaran sholat asar. Menyesal Umar bin Khattab, menangis dan terseduh-seduh. Akhirnya kebun itu diinfakkan kepada Rasulullah SAW untuk jihad fisabilillah, untuk mendanai dakwahnya. Diinfakkan semua. Banyak para sahabat yang ketika melakukan kesalahan dia iringi dengan amal saleh. Kata Imam Al-Ghazali, amal saleh ini ibarat cahaya yang menerangi seluruh tubuh kita ketika kita beramal saleh. Nah, yang ketiga, hablum minan nas, adalah khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Semua taruhannya keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga kita. Kalau kita nggak memuliakan tetangga kita, berarti kita nggak beriman pada Allah dan hari akhir. Itu indikatornya. Tetangga sebelah, tetangga kanan, muliakan dia. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, tamu. Muliakan tamu. Ini ada Pak RT datang, udah pagernya nggak dibukain. Ada apa Pak RT ini? Suruh masuk. Pak, kalau kita kedatangan tamu, Pak, keberkahan akan masuk ke rumah itu. Walaupun dia cuma datang, ayo masuk buru-buru, kita sediain apa yang ada, keberkahan akan masuk ke rumah itu. Tamu, makin banyak tamu, makin banyak keberkahan ada. Itu. Alhamdulillah kalau banyak tamu. Kalau nggak ada tamu, undang aja.
Pak RT makan-makan. Orang yang traktir itu, Masya Allah, itu akan menahu keberkahan dan akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah berapa kali, 3 kali yang terakhir di pesantrennya, ke rumah Ustadz Dr. Muslih Abdul Karim dulu. Dia kan rumahnya itu antara rumah dengan Jaro, kalau orang Betawi Jaro itu pagar, Pak. Ya, Jaro ini pagarnya itu agak jauh karena halamannya besar. Begitu kita salam, dia nyamperin itu, dibukakan pintunya, langsung kita dipeluk dan dibimbing kita ke dalam langsung. Dan begitu duduk. Dan kalau ngasih makanan nggak kayak kita, silakan makan gitu. Ini basa-basi apa enggak? Orang juga malu-malu kalau gini-gitu, Pak. Silakan makan. Tapi sama dia diambil piringnya, dikasih satu-satu ambil. Ada telepon di rumah dia, izin dengan kita. Mohon maaf, Bapak, saya boleh angkat teleponnya? Masya Allah, padahal itu telepon rumahnya dia sendiri, kan bebas dibawa. Dia nggak mau meninggalkan tetamunya. Dimuliakan banget tamu itu. Kalau berbicara langsung kita doakan dia, kita doakan, Masya Allah, doakan. Mudah-mudahan ini berkah, nyaman. Saya pernah juga datang ke rumah Ustadz di Bilangan Kalibata, rumah anggota dewan. Saya ditinggal telepon, duduk di teras, bukan di bangku lagi, Pak, di anak tangga itu. Duduk di situ, diem aja gitu kan. Orangnya lagi telepon, lamanya minta ampun, saya mau pulang aja kan. Gak memuliakan tamu. Makanya ini amalan dahsyat, Pak. Dalam Quran surat Az-Zariyat kita lihat, hal ataka hadisun Ibrahim dhaifal mukram. Pernahkah aku ceritakan wahai Muhammad tamu yang datang ke rumah Nabi Ibrahim? Tamunya datangnya jam berapa? Jam 2 malam. Pak, kalau ada tamu jam 2 malam datang, Assalamualaikum, lalu Nabi Ibrahim menyambut, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita mikir dulu, nggak kita jawab tuh, siapa itu? Malam-malam begini, malam macam ini. Dan Pak, tamu apalagi dari jauh, ya, kita persilakan duduk minimal, bahkan ya kalau bisa sampai seharian itu biar dia istirahat kalau dari jauh. Minimal 1 jam, 2 jam, 3 jam dia istirahat, dia minum, kita suguhkan, segala macam, baru kita tanya, Bapak namanya siapa, keperluannya apa, ininya apa. Ini belum, masih capek, masih. Makanya Nabi Ibrahim langsung ke belakang, nanya sama Siti Sarah, ada makanan apa? Kita tidak punya apa-apa. Lalu dipotong anak lembu. Dalam Quran, dibaca Al-Quran surat Al-An'am. Ini jarang diceritakan Nabi Ibrahim. Dipotongnya anak lembu itu. Dia bikinin lama juga kan, gulai segala macam. Lalu disuguhkan. Yang membuat Nabi Ibrahim khawatir dan takut apa? Nggak disentuhnya makanan. Ini siapa orang? Gak disentuh, ternyata dia adalah malaikat Allah yang diutus Nabi Ibrahim, yang mengabarkan apa? Bahwa Siti Sarah itu akan hamil, Pak. Amalan Nabi Ibrahim begitu dahsyat, doa yang tidak mungkin Allah kabulkan. Doa yang dahsyat yang tidak mungkin Allah kabulkan. Siti Sarah umurnya sudah 90 tahun, mandul, menopause. Kalau cuma menopause nggak apa-apa, mandul juga lagi. Sampai Siti Sarah nepok-nepok pipinya sampai keras-keras, apakah aku bermimpi? Doa yang tidak mungkin dengan amalan dahsyat pasti mungkin. Bagi Allah ini kecil. Jadi tamu, tetangga, ini man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan juga perkataan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa berkata baik, benar, ini lebih baik diam, auliyasmut. Diam. Ini enggak. Kalau ada gosip segala macam ini susah nahannya. Apalagi kita tahu lagi persoalannya. Auliyasmut, diam, coba nahan diam. Makanya ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inna fulanah tasumu fin nahar. Katanya Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang
yang setiap siang itu dia bersaum. Wa taqumu fil lail, dan dia malamnya tahajud terus, Pak. Kalau siang saum, malamnya tahajud. Ya. Hiya sayyiatil khuluqi. Kata Rasulullah, dia memiliki akhlak yang buruk. Yaitu apa? Tu'dzi jiranaha bilisaniha. Dia selalu menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Bayangin, kalau dia ngomong itu pedesnya, Pak, nyakitin sampai orang ini. Qala la khairu minha, tidak ada kebaikan baginya, kata Rasulullah. Wahia min ahlin nar, dia ahli neraka. Ada lagi hadis yang disambung pada sahabat, tahukah engkau orang yang muflis, orang yang bangkrut? Sahabat tanya, orang bangkrut itu, kata sahabat, orang yang berdagang modalnya besar lalu merugi, habis modalnya tapi nggak dapat apa untung. Kata Rasulullah, bukan itu. Orang muflis itu orang yang membawa amalan banyak ke akhirat, habis, bahkan dia masuk neraka. Itu bangkrut. Begitu mau dimasukin surga, ada orang yang komplain, ya Allah, ntar dulu, dia nyakitin hati saya, ya Allah. Saya benar-benar sakit sampai 7 turunan. Kalau gitu, pahala dia kasih ke orang ini. Terus mau dimasukin neraka, ada lagi yang komplain, sampai habis amalnya, habis pahalanya, masih ada yang komplain karena nggak punya amalan lagi. Dosa orang itu diberikan kepada dia. Itu hari yang sangat mencekam, dimana kalau bisa dosa kita ini kasihin ke orang, kalau bisa kita mendapatkan amal. Hari yang sangat mencekam nanti, disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati, ya. Makanya di sini di dalam Quran diajarkan nih, ya, kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah SAW dalam berkomunikasi yang baik. Yang pertama ada yang namanya qaulan maisura. Dalam Quran surat Al-Isra, ya. Wa imatu ridonna anhum mubtigha arbi rahmatil min rabbik tarjuha faqul lahum qaulan maisura. Qaulan maisura itu kalimat yang mudah, tidak mempersulit orang. Kalau Imam Al-Baraghi itu mengatakan ini kalimat yang tidak mengecewakan orang. Kalau Ibnu Katsir mengatakan perkataan yang pantas, janji yang menyenangkan. Itu qaulan maisura. Yassiru wa la tu'assiru, mudahkan orang, jangan dipersulit. Ini qaulan maisura. Masya Allah, kalau ada orang seperti ini, ya. Yang kedua ada dalam Quran qaulan kariman. Qaulan kariman. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma faqul lahuma qaulan kariman. Jangan engkau katakan kepada keduanya, orang tua kita, uffin, gitu. Katakanlah kepada keduanya dengan kalimat yang mulia. Buat para syekh, para alim ulama, para ustadz, para kalimat yang mulia ini buat mereka. Kalimat ini, para mufassirin menerjemahkan ini dahsyat. Di antaranya salah satu, memerintah orang tua. Ini juga termasuk. Intonasi kita lebih tinggi dari orang tua, ini juga Jadi dalam artian bukan gitu, bukan, tapi diterjemahkan sebagai demikian rupa. Memerintah orang tua juga ini termasuk Kita serba sulit. Kadang-kadang orang tua datang nengok cucu di rumah kita, ngelihat berantakan, dia nyapu, ya kan? Dia nyuci piring, Bu, jangan Bu, ini udah biar nanti si ini yang cuci piring, jangan tahu usah. Enggak, Bapak kalau nggak kerja, Ibu kalau nggak kerja sakit-sakit badan. Nah, ya udah gitu, yang penting jangan merintah. Kadang-kadang, walaupun cuman Bu, tolongin Bu, ambilin ini dong Bu, buat ini saya nih. Nah, anak rewel segala macam, jangan. Itu kalimat kalimat qaulan kariman yang mulia. Yang berikut lagi ada qaulan ma'rufan, ya, Quran surat An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qaulan ma'rufan, maka hendaklah kalian mengatakan kalimat yang baik. Ada lagi dalam Quran qaulan layyinan, ishaba ila fir'auna innahu tagha faqul lahum qaulan layyinan.
Kata Rasulullah, Allah memerintahkan pada Harun dan Musa, ishaba, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas, sudah mengaku Tuhan, berbuat zalim, diktator, tirani. Perkataannya itu menjadi hujah buat dia, membunuh langsung orang, dibunuh segala macam. Orang kan ngeri. Kekuatannya luar biasa, kekuasaannya juga luar biasa. Menghadapi ini, Allah memerintahkan Harun dan Musa, faqul lahum qaulan layyinan. Katakanlah kepada Firaun dengan kalimat yang lemah lembut. Yang menarik lagi, ayat ini ditutup oleh Allah, la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Dengan kalimat lemah lembut ini agar Firaun itu sadar, ingat dan takut. Orang kalau membuat orang takut, ya, orang yang memiliki kekuasaan besar, kekuatan besar, orang bengis, kejam, harusnya dengan sopor juga kita kan, harus kita tunjuki lagi kekuatan. Tapi kata Allah, qaulan layyinan, kalimat yang lemah lembut, la'allahu yatazakkaru aw yakhsha, biar dia takut. Dan ini kalimat lemah lembut itu, makanya Firaun sebenarnya itu di Laut Merah, dia itu sudah menyadari, cuman mulutnya udah disumpel oleh malaikat Jibril. Dengan ganggang laut gak bisa berkata apa-apa dia. Ketika napas sudah di kerongkongan, dia mau mengatakan aku beriman pada Rabbnya Musa. Nah, ada lagi kaulan baligha. Kaulan baligha ini perkataan yang menyentuh hati. Ya. Dulu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Madinah ini kan harus dikondisikan dulu. Harus diislamkan minimal. Sehingga kaum Ansor sudah siap menyambut Muhajirin. Siapa yang diutus? Mus'ab bin Umair ke sana. Lihat Mus'ab bin Umair begitu. Tidak ada satu rumah pun diketuk oleh Mus'ab bin Umair di Madinah kecuali hidayah masuk ke dalamnya. Senyumnya aja hidayah. Senyumnya Mus'ab bin Umair itu hidayah. Ada tokoh di Madinah namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ini ada orang baru, ngacak-ngacak kampung kita, bawa agama baru. Dia ambil pedang, dia hadapi Mus'ab bin Umair. Ketika berdialog langsung masuk Islam. Ini kaulan baligha, perkataan yang menyentuh hati. Makanya ada kitab buku Abbas Asisi, dakwah dengan menyentuh hati. Ada lagi Quran mengajarkan kaulan sadida. Kaulan sadida ini luar biasa dahsyatnya nih. Ya, perkataan tapi dengan contoh perbuatan kita. Ini kaulan sadida. Makanya Nabi Ibrahim ketika memerintahkan anaknya untuk disembelih, Pak, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak ini sudah menjelang dewasa, lalu dia berkata pada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi lewat tidurku, anni asbahuka, kami akan menyembelihmu, fanzur maza tara, bagaimana menurut pendapatmu? Apa kata Ismail? Ya abatif al ma tu'mar, kalau ini memang perintah Allah, laksanakan wahai bapakku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan kami termasuk golongan orang yang sabar. Kenapa Ismail bisa berkata gitu, Pak? Karena yang berkata itu adalah bapaknya, seorang nabi, kekasih Allah, sidik, orang yang jujur, orang yang tidak berlaku kasar kepada keluarga, tidak pernah KDRT kepada keluarga, tidak pernah berbuat bohong kepada keluarga, istri dan anak-anaknya. Perangainya, akhlaknya luar biasa. Makanya Ismail langsung begitu bapaknya berkata, ya abatif al-matu'mar. Ini namanya kaulan sadida. Kalau kita nyuruh anak kita sholat, sholat gini-gini. Kayak bapak pernah sholat aja. Nah ini gak ada kaulan sadida. Coba baca Quran. Bapak pernah baca Quran di rumah? Kaulan sadida. Jadi dahsyatnya kaulan sadida gitu. Ini pola komunikasi dakwah yang diajarkan Rasulullah. Khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Inna ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan Rasulullah juga memiliki akhlak yang mulia. Innaka la khuluqin azim. Sesungguhnya Rasulullah itu memiliki akhlak yang mulia. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Ya, udah 8:30. Ada tanya.